Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam Kitabul Hajj, yaitu kitab haji. Bab yang ke-79 yaitu babun fi fadlil haji wal umrati wa yaumi Arafah. Yaitu bab tentang keutamaan haji dan umrah dan hari Arafah. Nah, di sini atau dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu azza wa jalla fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul madza arada haula. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang mana lebih banyak pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada hambanya, kemudian Allah membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kemudian Allah SWT mengatakan apa yang diinginkan oleh mereka. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan tidak ada hari yang pada hari itu Allah SWT banyak membebaskan hamba dari api neraka daripada hari Arafah. Berarti maknanya adalah bahwasanya pada hari Arafah adalah hari di mana Allah SWT banyak membebaskan manusia dari neraka, artinya mengampuni dosa mereka. Di mana dikatakan seluruh orang yang wukuf di Arafah diampuni dosanya. Dan Allah SWT mendekat kepada hamba, kepada orang yang wukuf di Arafah. Tentunya Allah SWT mendekat di sini sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Tidak kita tanyakan bagaimana kaifiahnya, karena Allah SWT sendiri tidak beritahu dan tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Sama dengan hadis nuzul, yaitu hadis tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia sepertiga malam yang akhir. Bagaimana turunnya Allah ke langit dunia kita tidak diberitahu. Tapi kita meyakini bahwasanya Allah SWT turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir, karena Allah sendiri yang menyebutkan itu. Karena Rasulullah SAW yang memberitakannya. Begitu juga dalam hadis ini. Di sini Nabi SAW mengatakan wa innahu la yadnu, yaitu sungguhnya Allah SWT mendekati hambanya, mendekat kepada hambanya yang wukuf di Arafah. Bagaimana mendekatnya? Wallahu a'lam. Allah SWT yang beritahu. Kita tidak diberitahu tentang hal itu, tapi kita meyakini karena ini adalah berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yubahi bihimul malaika, kemudian Allah SWT membanggakan di hadapan malaikat orang-orang yang wukuf di Arafah.
Betapa banyak orang yang wukuf di Arafah kemudian mereka memuji Allah SWT, mereka beristighfar kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Maka kemudian Allah SWT membanggakan mereka, orang-orang yang wukuf di Arafah tersebut di hadapan malaikat. Kemudian Allah mengatakan, "Madza arada haula au ma arada haula." Apa yang mereka inginkan? Pertanyaan ini tentunya bukan berarti Allah tidak tahu apa yang diminta oleh hamba, tapi pertanyaan ini kata para ulama menunjukkan ta'zim, yaitu pengagungan, bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang wukuf di Arafah, dan Allah SWT membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah tersebut di hadapan para malaikat. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Bahwasanya umrah menuju umrah berikutnya, maka itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada baginya balasan kecuali surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, al-umratu ila al-umrah. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahuma majtunibat al-kaba'ir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams, yaitu salat yang 5 waktu, al-jum'ah ila al-jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya, dan juga dari umrah ke umrah, itu Allah SWT menghapuskan dosa di antara itu semua. Majtunibat al-kaba'ir, kata Nabi, yaitu dalam riwayat yang lain disebutkan majtunibat al-kaba'ir, selama orang itu menjauhkan diri dari dosa besar. Maka juga hadis ini kata para ulama, walaupun hadis ini mutlak, ya, disebutkan al-umratu ila al-umrah kaffaratu lima bainahuma. Umrah kepada umrah itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Maka dosa yang dihapuskan kata para ulama sebagaimana hadis yang lain. Hadis ini mutlak, tapi hadis yang lain muqayyad, yaitu dibatasi. Bahwasanya yang dibatasi adalah, yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar kata para ulama harus dengan bertobat kepada Allah SWT. Jika Allah SWT katakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ir, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, kata Allah SWT dalam surah An-Nisa, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami hapuskan sayyi'at. Ya, sayyi'at di sini adalah dosa-dosa kecil. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Itu orang-orang yang dia menjauhi dosa-dosa besar. Illa lamam. Kecuali dosa-dosa kecil. Maka yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil menurut pendapat mayoritas para ulama. Juga Allah SWT katakan, aqimis salata dalam akhir surah Hud, Allah SWT katakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Di mana kata Allah SWT, hasanat itu bisa menghapuskan as-sayyi'at. Di sini bisa kita lihat bagaimana amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. As-shalawatul khams, itu salat yang 5 waktu. Antara salat, antara salat subuh dengan zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya.
isya ke subuh, maka salat berikutnya itu menghapuskan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sebelumnya, yaitu dosa-dosa kecil. Di sini Nabi SAW mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan juga haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Maka ini sebuah keutamaan. Kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, keutamaan umrah juga, kemudian keutamaan ibadah haji, di mana Nabi SAW mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tentunya kita akan bertanya, apa yang maksud dengan haji mabrur? Maka para ulama menjelaskan, haji dikatakan mabrur harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, al-ikhlas. Seorang dikatakan melakukan haji yang mabrur atau umrah yang makbulah atau mabrurah, yang pertama syaratnya adalah ikhlas kepada Allah SWT. Ketika dia meniatkan ibadah haji tersebut atau umrah tersebut karena Allah SWT. Sebab kalau tidak ada ikhlas, tidak menjadi mabrur. Mabrur ini dari kata birrun, ya, artinya baik, kebaikan, albir, kebaikan. Yaitu haji yang dipenuhi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah SWT. Maka syarat pertama, haji dikatakan mabrur atau umrah mabrurah, al-ikhlas kepada Allah SWT. Yang kedua, mutaba'atin Nabi SAW, bagaimana dia mengikuti syariat Nabi SAW. Dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik pelaksanaannya, tata caranya, bacaannya, doanya, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan dia akan mendapatkan haji yang mabrur atau umrah yang mabrur. Di mana Nabi SAW sudah mencontohkan, kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Maksudnya tata cara ibadah haji kalian. Di mana ibadah haji dan juga ibadah yang lainnya, tentunya kita harus mengikuti syariat. Ya, secara umum seluruh ibadah, bukan hanya haji ataupun umrah, harus ikhlas kepada Allah, kemudian juga harus mengikuti syariat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, umrah atau haji dikatakan mabrur kalau seorang itu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat yang secara umum dilarang, baik dilakukan dalam ibadah haji atau umrah atau di luarnya. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam riwayat selanjutnya, man ata hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq. Dalam surah Al-Baqarah Allah katakan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yaitu ar-rafath, nanti akan kita sebutnya, yaitu perkataan yang mengarah kepada syahwat. Fusuk yaitu perkataan perbuatan ataupun perkataan yang di dalamnya adalah ada kefasikan, perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Maka seorang ketika ingin mendapatkan hajinya mabrur atau umrahnya mabrurah, dia harus menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Seluruh perbuatan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT itu dia jauhkan. Termasuk adalah larangan-larangan khusus. Karena tentunya ada larangan-larangan khusus ketika seorang melakukan ihram untuk haji ataupun umrah. Jadi larangan secara umum dijauhi, kemudian juga larangan-larangan khusus yang dilarang oleh Allah SWT ataupun Rasulnya ketika seorang sudah ihram untuk haji ataupun umrah. Kemudian termasuk juga syarat seorang dikatakan mendapatkan haji ataupun umrah yang mabrur
dia juga termasuk di sini. Kalau tadi berkaitan dengan hak Allah, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang dan Rasulnya, kemudian juga tentunya menjauhkan diri dari menyakiti orang lain. Tentunya ketika Allah SWT katakan, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Jidal artinya berbantah-bantahan. Wala jidala fil hajj, tidak ada berbantah-bantahan ketika ibadah haji, maksudnya orang itu tidak mengganggu orang lain, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ini termasuk ya. Ini syarat seorang bisa mendapatkan haji ataupun umrah yang mabrur. Dia menjauhi menyakiti orang, tidak mendorong orang, tidak menyakiti, baik dengan perbuatan ataupun perkataan. Ini yang Nabi katakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini haji yang mabrur yang tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian tentunya termasuk yang terakhir adalah bagaimana dia melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dengan semaksimal mungkin. Melaksanakan perintah Allah SWT ya semaksimal mungkin, terutama yang wajib harus dilakukan, terutama misalnya salat berjamaah ke masjid. Bagi laki-laki ini hukumnya wajib, maka ketika haji atau umrah dia melakukan itu ke masjid, tidak main-main atau santai-santai di penginapan dan sebagainya. Maka ini kita juga lihat ya, sebagian orang tidak maksimal ketika berada di tanah haram. Maka ketika seorang ingin mendapatkan haji yang mabrur atau umrah yang mabrur, harus memenuhi kriteria tadi. Bagaimana dia ikhlas kepada Allah SWT, bagaimana dia mengikuti syariat Nabi dalam pelaksanaan ibadah tersebut, menjauhi larangan Allah secara umum, termasuk menjauhi larangan ketika ihram, kemudian tidak menyakiti orang lain, kemudian melaksanakan perintah Allah SWT. Ini yang mabrur. Termasuk di sini juga disebutkan oleh para ulama, ya, seorang berangkat dengan mengikuti syariat, termasuk juga berangkat dengan harta yang halal. Ketika dia berangkat itu menggunakan harta yang halal, tidak menggunakan harta yang di situ jelas-jelas dari usaha yang haram ataupun yang syubhat. Dia mendapatkan harta yang haram, kemudian dia berangkat umrah. Dalam pikiran dia dengan itu dia mencuci uangnya, atau dapat uang yang syubhat, kemudian dia pergi umrah. Tidak. Kata Nabi SAW, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah SWT maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Bahkan para ulama berbeda pendapat, apakah seorang ketika dia berangkat dengan harta yang haram diterima enggak haji atau umrahnya. Walaupun jumhur para ulama mengatakan sah, tapi tidak berpahala. Sebagian lagi ulama, sebagian mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak diterima. Makanya dikatakan dalam sebuah syair, "Idza hajjata bimalin asluhu min suhtin, fama hajjata walakin hajjatil 'ir. La yaqbalullahu illa kullu salihatin ma kullu man hajja baitallahi mabruru." Artinya, idza hajjata bimalin asluhu min suhtin, jika kamu pergi berangkat haji dengan harta yang asalnya dari suhtin, dari suatu yang haram, riba dan yang haram, fama hajjata, kamu enggak haji. Walakin hajjatil iru, tapi yang haji itu ya unta kamu. Jadi yang haji itu untanya. Dia enggak haji. Orang dahulu haji kan naik unta. Wukuf di Arafah unta. Jadi yang wukuf itu untanya, dia enggak dihitung. Fama hajjata walakin hajjatil iru.
Kamu enggak haji. Yang haji itu unta, jadi ya haji unta. La yaqbalullahu illa kulla shalihatin. Allah tidak menerima kecuali amal yang soleh. Ma kullu man hajjal baita ma kullu man hajjal baitallah mabrur. Tidak semua orang yang mengunjungi rumah Allah itu mabrur. Maka tentunya seorang berusaha, dia ketika di awal dia mau berangkat haji ataupun umrah, dia terlebih dahulu melihat itu semua. Karena itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai dia menghabiskan tenaga, waktu dan sebagainya, kemudian ternyata dari harta yang tidak halal ataupun dari yang syubhat dan sebagainya. Maka kita tentunya ingin amalan kita diterima. Dan Allah tidak menerima kecuali amal soleh. Kapan amal itu dikatakan soleh? Kecuali kalau itu amal ikhlas kepada Allah, mengikuti Nabi, dan juga dari sesuatu yang halal, tidak dari sesuatu yang syubhat. Kemudian riwayat selanjutnya disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata hadzal baita falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mendatangi rumah ini, itu Ka'bah, falam yarfuth wa lam yafsuq, maka dia tidak melakukan yarfuth. Tadi disebutkan yarfuth adalah perkataan yang mengarah kepada wanita, yang boleh mungkin bahasa kita mungkin porno dan sebagainya, ya semisal dengan itu. Walam yafsuq, dan tidak melakukan perbuatan fasik, baik berupa perkataan ataupun perbuatan mengganggu, mengganggu manusia ataupun fasik kepada Allah, artinya tidak melakukan perintah Allah atau melakukan yang dilarang. Itu fasik secara umum. Maka fasik artinya keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia tidak taat kepada Allah, justru melakukan yang dilarang. Nabi mengatakan, siapa yang mendatangi rumah ini tidak melakukan rafath ataupun kefasikan, raja'a kama waladathu ummu. Dia kembali ke rumahnya, ke negerinya seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Maka ini sebuah keutamaan bagaimana seorang mendatangi rumah Allah, dan ini tentunya umum ya, baik haji ataupun umrah. Dia mendatangi rumah Allah, haji ataupun umrah, dan dia tidak melakukan larangan, maka dia kembali ke negerinya, ke rumahnya, sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana seorang dilahirkan oleh ibunya, dia bersih tanpa dosa. Maka ini keutamaan tentunya yang ya disebutkan, keutamaan orang yang melakukan ibadah haji ataupun umrah yang dia menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-80, bab an-nuzul bi Makkah lil haji wa tawrith duriha. Bab tentang an-nuzul, yaitu turun menginap di Makkah bagi orang yang melakukan ibadah haji, dan tentang warisan rumah-rumah yang ada di Makkah atau pewarisan rumah-rumah yang ada di Makkah. An-nuzul di Makkah artinya turun atau menginap di Makkah, tinggal di Makkah bagi orang yang melakukan ibadah haji. Apa hukumnya? Di sini disebutkan hadis dari Usamah bin Zaid ibni Haritha annahu qala, ya Rasulullah atanzilu fi darika bi Makkah? Faqala wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin? Wa kana aqilun waritha Aba Talibin wa huwa wa Talibun wa lam yarithhu Ja'farun wala Aliyun syai'an li'annahuma kana muslimaini wa kana aqilun wa Talibun kafiraini. Hadis ini dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah atanzilu fi darika bi Makkah? Wahai Rasul, apakah engkau akan turun atau menginap, singgah di rumahmu yang ada di Mekah? Ini pertanyaan ini kapan ditanyakan? Sebagian mengatakan ketika
Fathul Makkah, sebagian lagi riwayat menyebutkan nanti ketika haji. Ya, disebutkan oleh Imam Muslim selain. Pertanyaan ini kapan ditanyakan? Apakah riwayat, ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan ketika Nabi Fathul Makkah, yang kedua ketika haji wada. Walaupun sebagian menguatkan haji wada. Di sini Usama bin Zaid bertanya, "Wahai Rasul, apakah engkau di manakah engkau turun nanti?" Maksudnya ketika setelah melakukan ibadah haji selesai, kamu menginap di mana? Begitu pertanyaan Usama bin Zaid. Karena Nabi SAW balik bertanya, "Wahal taraka lana aqilun min ribain aw durin?" Apakah akil itu meninggalkan bagi kita rumah atau tempat tinggal? Akil ini adalah anaknya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib punya anak diantaranya Aqil, kemudian Thalib sendiri, Thalib yang paling besar, Thalib namanya, makanya Abu Thalib. Bapaknya si Thalib, ya. Thalib itu yang paling tua. Abu Thalib, kemudian Aqil, dua-duanya kafir, tidak masuk Islam. Yang masuk Islam adalah dua juga, Ja'far dan Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi balik bertanya, apakah Aqil itu meninggalkan rumah buat kita? Di mana tentunya ya disebutkan bahwasanya Aqil ataupun Thalib sendiri dia menjual rumah seluruh menjual rumahnya ataupun peninggalan bapaknya, termasuk rumahnya Nabi SAW, rumahnya bapak Nabi, semua. Ya. Karena Abu Thalib itu adalah anak pertama dari Abdul Muttalib. Jadi anak pertama dari Abdul Muttalib ya Abu Thalib, maka dia yang mewarisi seluruhnya. Kita tahu bahwasanya Abdul Muttalib punya 10 anak. Anak pertama Abu Thalib, anak terakhir Abdullah, bapaknya Nabi. Maka ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka seluruh rumah-rumah Nabi apa semua dijual. Ini juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir lainnya. Ketika orang-orang Muslim hijrah ke Madinah, mereka kan tidak bisa bawa rumah. Atau kebunnya apa semua, tanahnya semua diambil oleh orang kafir. Maka Nabi SAW ketika Usama bertanya, apakah engkau akan turun di rumahmu, wahai Rasul? Ya, rumahmu yang dulu di Makkah. Apa kata Nabi? Apakah Aqil itu meninggalkan buat kita rumah? Kata Nabi. Tentunya tidak. Ya. Maka kita baca riwayat yang setelahnya juga dari Usama bin Zaid. Qultu ya Rasulullah, aina tanzilu gadan, wahai Rasul, di mana engkau turun atau singgah menginap besok? Kemudian disebutkan wadzalika fi hajjatihi, dan pertanyaan itu ditanyakan ketika haji, itu ketika haji wada. Hina danauna min Makkah, ketika kami dekat menuju Makkah, kata Usama bin Zaid. Faqala Nabi SAW, fahal taraka lana aqilun manzilan, apakah Aqil meninggalkan, menyisakan buat kita rumah? Tentunya tidak. Dalam riwayat yang lain juga dari Usama bin Zaid, qala ya Rasulullah, aina tanzilu gadan insyaallah wa dzalika zamanal fathi. Di mana Usama bertanya kepada Nabi, di mana engkau turun besok atau menginap besok? Dan itu ditanyakan ketika zaman Fath, yaitu ketika Fathul Makkah. Sama jawaban Nabi, hal tarakalana aqilun min manzilin, apakah Aqil menyisakan rumah buat kita? Ya enggak ya. Maka ini ada perbedaan riwayat ya, disebutkan oleh, dan dua-duanya disebutkan oleh Imam Muslim. Apakah pertanyaan Usama bin Zaid itu ya, ketika Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijriah atau pada Haji Wada tahun 10 Hijriah? Sebagian ulama mengatakan ya pertanyaan itu terjadi 2 kali. Artinya 2, ya pertama di Fathul Makkah, kedua ketika Haji Wada. Sebagian mengatakan itu terjadi di Haji Wada. Wallahu a'lam. Tapi yang paling penting di sini adalah beberapa faedah dari hadis ini. Yaitu bahwasanya orang muslim itu tidak mewarisi orang kafir.
Abu Thalib meninggal dan juga bapak Nabi Abdullah meninggal dan seluruhnya meninggal, orang-orang kafir, maka dia tidak mewarisi, orang muslim tidak mewarisi darinya. Walaupun ini masih ada khilaf di antara para ulama. Disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam penjelasan Sahih Muslim bahwasanya mazhab mayoritas para ulama bahwasanya orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan begitu juga sebaliknya. Orang kafir tidak muslim tidak mewarisi orang kafir, dan begitu ya orang kafir tidak mewarisi muslim. Adapun muslim tidak mewarisi orang kafir, itu mayoritas para ulama. Berarti apa? Masih ada sebagian kecil para ulama mengatakan bahwasanya muslim boleh dia mewarisi orang kafir. Artinya dia muslim, bapaknya kafir, bapaknya meninggal, dia masih boleh. Menurut sebagian kecil para ulama. Tapi apakah orang kafir boleh mewarisi orang muslim? Misalnya bapaknya muslim, dia kafir. Maka itu ijma, kata Imam Nawawi, ijma para ulama bahwasanya orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim. Kalau seorang bapak itu muslim, dia meninggal, ada anaknya yang kafir, maka sepakat para ulama enggak boleh anak yang kafir itu mewarisi. Sepakat para ulama, ijma itu kata Imam Nawawi di sini. Ijma para ulama tidak boleh anak yang kafir mewarisi bapaknya yang muslim. Tetapi kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, masih ada khilaf di sini. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Di sini kita lihat bahwasanya hadis Nabi ini, hadis Usamah ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mewarisi. Beliau muslim tidak mewarisi peninggalan dari pamannya Abu Thalib ataupun keluarganya. Tapi semua diambil oleh Aqil dan juga Thalib yang mereka adalah kafir. Kemudian juga Imam Nawawi di sini menyebutkan faedah dari hadis ini. Yaitu adalah bahwasanya apakah rumah-rumah yang ada di Mekah itu boleh dijual belikan atau tidak? Ini perlu mungkin kita sedikit jelaskan. Walaupun ini termasuk pembahasan yang jarang dibahas. Bahwasanya Nabi ketika ditanya oleh Usamah tadi, apakah engkau akan turun atau singgah di rumah engkau wahai Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, apakah masih tersisa rumah buat kita? Gitulah kira-kira. Di mana rumah itu semua sudah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dan itu terjadi tentunya sebelum Fathul Mekah. Sebelum Nabi menaklukkan kota Mekah. Maka setelah kota Mekah ditaklukkan, maka di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pertama, sebenarnya perbedaan pendapat para ulama, apakah Fathul Mekah itu, penaklukan kota Mekah itu dengan damai, perdamaian, sulhan, atau dengan peperangan? Di situ sendiri para ulama berbeda pendapat. Kalau kita lihat sejarah bahwasanya Nabi SAW ketika itu mendatangi Mekah, kemudian mengepung Mekah, kemudian mengatakan siapa yang masuk ke Masjidil Haram selamat, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang masuk ke rumahnya selamat. Dan boleh dikatakan tidak terjadi perang, kecuali hanya Nabi menginstruksikan ada beberapa dedengkot Quraisy yang harus tetap dibunuh, walaupun dia, kata Nabi, walaupun dia bergantungan di Ka'bah harus tetap dibunuh. Ada beberapa orang. Nabi memberikan instruksi, bunuh si fulan bin fulan, walaupun dia bergelayutan di Ka'bah, kata Nabi.
Ada beberapa orang. Tapi selain itu Nabi memaafkan. Nabi mengatakan siapa yang masuk rumahnya sendiri dia aman, katanya. Maka di sini berbeda pendapat para ulama. Apakah Fathul Makkah itu dengan damai atau dengan perang? Sebab apa? Itu ada konsekuensinya dalam Islam. Maka kalau seandainya Makkah dikatakan ditaklukkan dengan damai, maka rumah-rumah di Makkah itu tetap menjadi dimiliki oleh orang yang punya. Dan rumah-rumah yang seperti itu ya tetap dimiliki oleh yang punya. Kemudian rumah tersebut boleh dijual, beli, disewakan dan sebagainya. Tapi kalau seandainya Makkah itu dibebaskan secara perang, maka di sini tentunya rumah-rumah itu menjadi milik kaum muslimin, maka tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Maka di sini memang berbeda ya pendapat para ulama. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya Makkah itu ditaklukkan dengan damai. Makanya rumah-rumah di sana itu milik yang pemiliknya. Berarti kalau pemiliknya, berarti rumah-rumah itu boleh diperjualbelikan, boleh diwariskan. Tapi kalau Mekah itu dibuka dengan penaklukan, berarti rumah-rumah itu punya kaum muslimin semua. Tidak boleh diwariskan. Tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh disewakan. Makanya para ulama menjelaskan ya bahwasanya ini khusus di Mekah. Ini pembahasan khusus di Mekah. Bahwasanya seorang kalau dia punya rumah di Mekah maka dia tidak boleh. Ya, ini kita katakan kalau mazhab Syafi'i boleh. Boleh dia kalau dia punya rumah di Mekah, menurut mazhab Syafi'i, ketika seorang punya rumah di Mekah, dia boleh menjual rumah tersebut, boleh dia menyewakan, boleh juga dia mewariskan kepada keturunannya. Ini menurut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Mekah ditaklukkan dengan damai. Tapi kalau seandainya mazhab Abu Hanifah dan Malik di sini disebutkan oleh Imam Nawawi berpendapat rumah di Mekah sebaliknya nggak boleh dijual belikan, nggak boleh disewakan. Berarti kalau kita datang ke sana tinggal di sana, masuk. Nggak boleh sewa-sewa. Itu mazhab Abu Hanifah dan Malik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang beda. Yang beliau mengatakan bahwasanya boleh memperjualbelikan, boleh mewarisi tapi tidak boleh disewakan. Makanya para ulama menjelaskan seseorang yang dia ingin yang punya rumah di Mekah, ya, sampai para ulama mengatakan kalau dia punya rumah di Mekah maka dia tentunya kalau ini mazhab Ahmad ya termasuk di sini mazhab Malik, Abu Hanifah ya. Kalau dia punya rumah di Mekah maka dia orang yang datang ke Mekah dia nggak boleh dia sewakan. Dia punya ruko, punya suruh orang yang datang ke sana yang ingin melakukan ibadah haji dan umrah ya sudah dia buka pintunya. Silakan orang itu mau tinggal. Karena Allah SWT mengatakan sawa'un anil aqifi wal bad. Dalam surah Al-Hajj bahwasanya itu sama bagi orang yang penduduk asli ataupun orang yang pendatang. Jadi rumah itu tempat di situ mestinya ini tapi tentunya persoalan berbeda pendapat para ulama. Kalau kita mengikuti pendapat Malik dan Abu Hanifah ya kita ke sana ya berarti enggak usah nyewa-nyewa. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Makanya sebagian ulama mengatakan berhati-hati orang yang ingin bisnis rumah ataupun apartemen di Mekah. Karena di itu masih terjadi perbedaan pendapat para ulama. Itu khusus di Mekah, tapi kalau Madinah enggak. Berhati-hati. Kenapa? Masih ada syubhat, ya, dikhawatirkan.
Seorang untuk dia dalam masalah rumah di Mekah, tempat tinggal di Mekah. Maka di sini apa? Apakah ini milik siapa? Tapi tentunya kalau mazhab Syafi'i enggak ada masalah. Kalau mazhab Syafi'i berarti rumahnya itu ya punya yang punya. Jadi dia boleh menjual belikan, menyewakan dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat memang ada perbedaan pendapat. Tapi tentunya ini khusus ya Mekah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lanjutkan sedikit ya, Bapak. Jawazul iqamah bi Makkah lil muhajir minha ba'da faragil haji wal umrah thalathata ayyamin bila ziyadah. Bolehnya tinggal di Makkah bagi orang yang muhajir, orang yang sudah pernah berhijrah darinya setelah haji ataupun umrah 3 hari, tapi tidak boleh lebih. Jadi kenapa kita baca ini? Karena ada berkaitan dengan bab ini, bab sebelumnya ini. Di sini bab mengatakan apa? Bab 81 bolehnya tinggal di Mekah bagi orang yang sudah hijrah darinya setelah ibadah haji ataupun umrah 3 hari tapi tidak lebih. Pembahasan ini apa maksudnya? Yaitu seorang, ini tentunya sebenarnya pembahasan ini khusus pembahasan kepada Nabi SAW. Ataupun para sahabat yang mereka sudah hijrah ke Madinah. Jadi para Nabi SAW dan para sahabat yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka melakukan umroh atau haji. Nah, boleh nggak mereka tinggal lagi di Mekah? Maka di sini kan boleh tinggal di Mekah cuma 3 hari, nggak boleh lebih. Karena Anda sudah hijrah ke Madinah. Di sini disebutkan hadis Ala ibni al-Hadrami yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lil muhajiri iqamatu thalathin ba'da sadri bi Makkah. Ka'annahu yaqul la yazidu 'alaiha. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lil muhajir bagi orang yang sudah hijrah maka boleh mereka tinggal 3 hari saja ba'da sadar setelah keluar dari Makkah, setelah selesai dari Mina maksudnya. Ba'da sadar nanti akan ada penjelasannya setelah selesai dari Mina, setelah selesai dari melontar jamarah 3 hari di Mina, yaitu tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Maka di sini Nabi mengatakan boleh muhajir orang yang hijrah ke Madinah untuk tinggal di Mekah 3 hari saja setelah selesai ibadah haji. Dalam riwayat yang lain dikatakan yuqimul muhajir di Makkah ba'da qada'i nusukihi thalathan. Boleh bagi orang yang muhajir yang sudah pindah dari Mekah, yang sudah hijrah ke Mekah, dari Mekah, selesai melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrahnya tinggal di Mekah selama 3 hari. Maka ini semua riwayat yang disebutkan dalam bab ini oleh Imam Muslim, yaitu apa? Bahwasanya orang yang ini khusus ya kita katakan di sini khusus bagi orang sahabat muhajirin. Rasulullah SAW dan para sahabat yang sudah hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian mereka datang ke Mekah untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah. Maka mereka boleh tinggal di Mekah hanya 3 hari saja, kata Nabi. Boleh tinggal di Mekah hanya 3 hari saja. Ini tentunya khusus bagi Nabi SAW dan para sahabat. Yang mana mereka hijrah dari Mekah. Kenapa mereka hijrah dari Mekah? Karena Mekah ketika itu negeri kafir. Mereka pindah ke Madinah. Kemudian mereka ingin balik ke Mekah. Boleh untuk haji atau umrah, tapi nggak boleh tinggal lama di situ, hanya 3 hari saja. Menunjukkan apa? Bahwasanya kata para ulama, seorang yang sudah hijrah dari suatu tempat, dia tidak boleh kembali ke tempat itu kecuali 3 hari. Dan ini disebutkan oleh para ulama, kalau memang, jadi ini bisa dikiaskan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dikiaskan kepada orang yang dia hijrah dari negeri kafir juga. Jadi kalau sekarang,
bisa berlaku hadis ini apa? Kalau kita, misalnya seseorang, misalnya dia dulu tinggal di Amerika misalnya atau Australia, itu negeri kafir, kemudian dia hijrah ke negeri Islam, pindah ke Indonesia. Maka kalau dia sudah hijrah, kenapa dia hijrah dari sana? Karena itu adalah negeri kafir, dia nggak kuat tinggal di situ karena kekufuran yang di situ, karena dia takut agamanya. Dia pindah itu karena itu, maka dia tidak boleh kembali ke situ. Dia tidak boleh lagi kembali ke Amerika atau ke Australia kecuali hanya 3 hari. Sebagaimana Nabi di sini melarang orang yang muhajir yang sudah pindah dari Mekah ke Madinah kemudian kembali ke Mekah, tidak boleh kecuali hanya 3 hari saja. Kalau sudah selesai urusannya, apa urusannya? Urusannya di sini haji ataupun umroh. Sudah selesai 3 hari tinggal di situ pulang. Maka ini wallahu alam disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga bahwasanya ini dikiaskan kepada orang yang dia meninggalkan suatu negeri, tapi di sini tentunya negeri kafir. Karena yang wajib itu hijrah dari negeri kafir. Kalau negeri itu fasik banyak maksiat, wajib enggak kita ya? Enggak wajib, tapi dianjurkan. Ini perlu dibedakan ya. Kita tinggal di negeri atau di lingkungan yang banyak maksiatnya. Apakah wajib hijrah? Enggak, tapi dianjurkan hijrah, pindah. Tapi kalau negeri kafir wajib, sepakat para ulama itu. Kalau itu negeri kafir dan seorang nggak bisa menunaikan agamanya di negeri kafir, wajib dia hijrah. Dan dia tidak boleh lagi di situ. Kecuali ada kebutuhan yang sangat penting misalnya. Tidak ada dokter kecuali di situ lah, itu lain lagi cerita. Darurat berarti. Maka di sini ini Nabi SAW, padahal Nabi ke Mekah itu buat apa? Buat haji atau umroh, dan ini ibadah. Apalagi kalau seorang itu kembali ke negeri kafir dalam urusan sifatnya mubah atau dunia. Kenapa? Ya dikhawatirkan ya. Dia seorang ketika dia sudah, walaupun padahal ya kita bisa lihat di sini, Mekah ketika itu sudah jadi, ketika sudah Fathul Mekah sudah jadi negeri Islam. Tapi Nabi tetap melarang orang muhajir untuk tinggal di Mekah. Kecuali 3 hari. Setelah itu mereka balik. Wallahu alam di sini ini kekhususan ya. Wallahu alam para sahabat. Walaupun ya kita lihat sendiri memang kalau kita lihat sejarah wallahu alamnya. Sebagian sahabat itu yang ada yang tinggal di Mekah setelah Nabi hijrah, setelah Nabi meninggal. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas beliau tinggal di Mekah. Kemudian juga Ummul Mukminin, sebagian sahabat juga. Ya wallahu alam. Tapi di sini dikatakan ini khusus bagi Nabi ketika itu dan juga para sahabat ya. Di mana Nabi melarang ya para sahabat untuk tinggal di Mekah setelah mereka meninggalkan negeri itu karena kekufuran. Apakah ini berlaku ya, kepada negeri lain? Ya, dikatakan selama negeri itu masih kafir. Ya. Selama negeri itu masih kafir, maka berlaku tentunya. Kemudian juga faedah dari hadis ini, wallahu alam ya, ini disebutkan juga faedah dari sisi fikih bahwasanya mazhab Syafi'i menjadikan dalil hadis ini seorang yang dia berniat untuk tinggal di suatu negeri, dia safar, kemudian dia berniat 3 hari tinggal di situ, maka dia boleh mengambil rukhsah safar. Di mana Nabi ini mazhab Syafi'i ya, dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Seorang yang dia melakukan safar, misalnya dia pergi ke Jakarta, dia tinggal di Jakarta 3 hari, maka selama 3 hari boleh dia mengambil rukhsah, dia boleh jamak qasar. Tapi kalau lebih dari itu tidak. Ini menurut mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Dalilnya ini, hadis ini. Tapi 3 hari itu tidak dihitung hari berangkat dan hari pulang. Itu khusus hari yang dia tinggal di situ saja. Hari dia stay di situ. Misalnya dia pergi ke Jakarta. Berangkat hari Senin, pulang Sabtu. Berarti hari apa? Selasa, Rabu, Kamis. Berarti lebih ya. Maka kalau misalnya dia berangkat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti dia pulang Jumat, maka 3 hari Selasa, Rabu, Kamis dia boleh menjamak dan mengqasar. Ini adalah pendalilan ya dari mazhab Syafi'i tentunya, dan ini persoalan yang khilaf para ulama. Ya tentang berapa lama orang yang musafir boleh
menjama' atau mengqashar. Tapi di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, ini salah satu dalil dari mazhab Syafi'i bahwasanya apa? Seorang yang musafir dia boleh menjama' dan mengqashar selama 3 hari dia tinggal di situ tanpa dihitung hari perjalanan pergi ataupun pulang. Ya, di luar itu. Adapun kalau dia lebih maka dia tidak lagi menjama' atau mengqashar. Wallahu alam, ini di antara faedah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Mungkin kita cukupkan ya pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.